Oke, baik. Bu Garsi, Pak Yulianto, balik lagi nih, Mas Tan. Kali ini kita bahas masalah untuk ke depan bahwa Mas Tan selama ini kan juga memberikan servis terbaik. Nantinya ada beberapa perusahaan-perusahaan yang lain yang dalam tanda kutip tidak sanggup melakukan pekerjaannya, Mas Tan ambil alih, akhirnya terbukti bahwa Mas Tan mampu hal ini. Nah, masa sekarang ini kira-kira perkembangan seperti apa sih di luar, maksudnya gitu, terkait dengan perkembangan bahwa banyak perusahaan provider juga sesama maksudnya jenis sepertinya di luar sana, tapi juga ada beberapa perusahaan yang menjual dalam pengertian servis juga seperti itu, tapi Mas Tan sepertinya juga punya pilihan sendiri, punya komitmen sendiri terhadap klien. Seperti apa sih Mas Tan sekarang dan untuk ke depan? Masalah lebih tepatnya kita memberikan solusi lah ke customer. Jadi dia punya problemnya apa? Misalnya di barangnya kena pembatasan atas ya, pembatasan terbatas dari biaya cukai, itu kita kasih solusi. Sebaiknya AS-nya menggunakan ini, atau sebaiknya izinnya dilengkapi dahulu sebelum impornya masuk ke Jakarta, karena untuk mengurangi biaya-biaya storage dan segala macam. Jadi lebih tepatnya masalah itu saat ini banyak customer yang bisa dibilang kita menjadi konsultannya dan mencari solusi buat bisnisnya mereka. Recently kita baru saja meeting dengan Chennai karena mereka itu punya problem tidak bisa impor barangnya sendiri, padahal sebelumnya impor mereka normal, tapi regulasi Indonesia dalam hal pengeluaran barang itu kadang-kadang berubah tanpa pengetahuan. Jadi ketika mereka mau impor barang itu, ya kita harus menjaga komitmen kita kepada mereka. Kita cek dulu satu-satu KS-nya, padahal dari sekian banyak KS itu, sekian banyak barang kan KS-nya mungkin aja sama, tapi tidak, kita lakukan di awal pengecekan supaya mereka itu terhindar dari ketentuan-ketentuan yang berlaku di negara Indonesia sendiri. Nah, jadi kita memberikan solusi ke mereka untuk setidaknya persiapan dulu, perbaiki dulu si izin impor mereka, karena barangnya kebetulan tekstil. Perlu izin dari departemen pemerintah supaya mengeluarkan izin PI tekstil gitu. Nah, dalam hal pengurusan izin PI tekstil itu sangat sulit. Kenapa? Karena si importir adalah importir umum dan dia trading. Izin itu akan diberikan kepada importir yang punya izin khusus, seperti izin apa? Industri. Jadi apinya itu adalah api, bukan api umum, tapi apinya api untuk industri. Api P. Api P yaitu produsen. Nah, dia memproduksi. Karena dia dari izin yang dia udah salah, jadi dia nggak bisa memproduksi itu. Dan kita kasih solusi beberapa option, dan akhirnya alhamdulillah dia tetap bisa berjualan, tetap growing, bisnisnya dia bisa menambah branches lah, menembus penjualan mereka sendiri dan melampaui target. Nah, sebetulnya tadi terkait aturan dari pemerintah, terus klien sendiri kan sebenarnya tahu bahwa kekurangan itu ada, ya kan? Artinya toh dia juga bisa mencari yang lain seperti itu. Bisa. Nah, masa sendiri sekedar untuk advice seperti itu kah, atau juga membantu mengurus izin apa yang diperlukan seperti apa? Awalnya kita memberikan izin ya, kebetulan Bapak direksinya juga di bidang mereka, dia tahu persis untuk proses izin-izinnya itu. Jadi kita tawarkan izinnya, kita tawarkan biayanya berapa, terkait keputusan kan ada di tangan si importer itu sendiri. Nah, saat itu kebetulan dengan izin-izin yang dia nggak bisa urus, karena itu tadi apinya bukan api P, bukan produsen, dia api umum dan dia trading. Ketika trading dia tidak bisa double dua ya. Dari sisi izin legalitas dia nggak bisa. Jadi tentunya di sini perlu advice yang lain. Yang saya kasih option satu tadi tentunya batal. Yang kedua adalah option yang berkaitan dengan bagaimana dia bisa mengeluarkan importnya, tapi tetap baik dan benar di mata hukum Indonesia. Gitu kan?
melanggar atau tidak melanggar, menyalahi aturan. Tidak menyalahi aturan, karena kita juga perusahaan PKP ya, kita harus mengedukasi klien kita bahwa yang namanya PKP itu tidak boleh, perlu pembelian barang nggak ada pajak itu nggak boleh. Jadi kind of things yang kita solusikan ke mereka, mereka pilih sendiri mau yang mana. Nah, prosesnya biasanya berapa lama tuh? Dari karena mereka kan sebenarnya sudah ada apa namanya sampai sekian timingnya itu kan. Kira-kira dari masa ini sebelum impor itu mereka sudah discuss 3 bulan sebelum. Kadang-kadang bahkan ada yang 5 bulan. Contoh kalau kita global safety mau impor barang yang tentang PI tekstil, PI baja itu 5 bulan sebelumnya. Discuss, akhirnya dia pilih beberapa option yang membuat dia adalah ini comfort nih buat bisnisnya dia gitu kan. Ya udah, jadi dalam hal tersebut mereka jadi ketergantungan kepada Masnan. Setiap mau ada impor barang atau bisnis yang baru, dia pasti discuss. Contohnya ada customer kita ada bisnis baru mau impor apa, furniture ya, Pak Nares. Karena dia nggak punya izinnya, karena dia perlu izin PI Kehutanan, saya arahkan ke Pak Julianto untuk diproses dulu izinnya. Jadi kita mengguidance dan memberikan solusi kepada customer supaya mereka tetap benar gitu loh, mengikuti regulasi. Terus edukasi juga ya. Edukasi kan. Balik lagi, kalau tadi klien akhirnya merasa puas dengan servis atau pelayanan dari masyarakat. Kembali kepada Mas Astri, perkembangan Mas Astri seperti apa sih, bahwa ada banyak perusahaan lain dan jasa sejenis, terus dengan klien masyarakat yang ada, nah mereka yang hadir itu ada keberlanjutan nggak, kasih tabungan nggak untuk apa namanya order berikutnya seperti itu, dan berapa juga jumlah setahun itu customer baru yang baru perjanjian dengan masyarakat, kira-kira seperti apa? Selama perjalanan Mas ya, itu ini masalah ya, ini hari ini kan cukup menjamur ya, perusahaan-perusahaan logistik yang ada. Namun dari awal berdirinya Mas itu kita tidak terfokus kepada banyaknya kompetitor sama ada, kita nggak terpengaruh ke situ. Kenapa? Karena memang dari awal pertama kali Mas berdiri, kita sudah punya komitmen di dalam internal kami. We deliver your trust itu cakupannya kan cukup mendalam sekali. Ini tak kenal maka tak sayang, gitu kan? Ketika kita mampu memperkenalkan diri kita bahwa kita itu fisik kepada customer, itu bukan fisik untuk jualan. Seperti halnya Bapak mau beli barang saya nggak seperti itu, tapi kita lebih kepada bagaimana kita mampu mensinergikan bisnis kita sehingga bisnis kita itu nanti bisa bersama-sama, bisa bersinergi. Itulah tadi kamu bilang kita lebih concern kepada konsultan, kita memberikan jasa konsultasi, otomatis gitu kan, servis yang diberikan itu nanti akan berkaitan dengan apa yang hari ini kita miliki. Produk kita adalah jasa kartu seperti itu. Contoh misalkan ini di belakang Bapak ini kan ada perusahaan baru nih, PT IMA. Ini bisnisnya di Indonesia ini baru memulai. Kalau menurut saya loh ya, ini furniture. Gitu kan. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, PT Canai itu sama-sama masih baru di Indonesia. Mereka punya ekspektasi yang cukup besar sekali untuk menjaring konsumen di Indonesia, gitu kan? Karena begitu berpotensi sekali di Indonesia itu untuk mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Tapi kembali lagi, ya mereka semua terkendala dengan regulasi, terkendala dengan cara bagaimana dia mampu atau bisa mengimpor barang itu dengan baik. Ketika menemukan sebuah kendala, disitulah peranan master seperti itu. Jadi kalau ditanya seberapa banyak bisnis master, ya kita nggak banyak banget, tapi kita punya bidikan sendiri, kita punya target. Gitu. Target kita adalah perusahaan yang memang benar-benar dalam kondisi itu perusahaan aman untuk diajak, dan itu perusahaan
adalah perusahaan yang benar-benar memiliki jiwa yang loyalitas yang tinggi ketika berhadapan dengan lawan bisnis atau lawan bisnis karena namanya ya partner bisnis. Jadi kalau tadi bilang kesinambungan iya ada order perusahaan justru dari mulut mereka contoh ya si Daikin baru baru jadi total customer kalau bicara angka total customer sudah banyak menurut dia tapi menurut saya banyak karena dalam sebulan saya dapat new customer 3 dan itu besar Daikin terus Meyume itu besar jadi dari mulut mereka informasikan ke perusahaan lain oh ini loh perusahaan si forwarder ini sangat bisa dipercaya saya bilang kayak gitu akhirnya si Daikin ini atau siapapun yang merasa happy karena jasa kita dia mereferensikan ke saya alhamdulillahnya perusahaannya lumayan besar kayak Cargill akhirnya juga saya pakai kita karena dia tahu dia dealing dengan siapa gitu kan jadi kita nggak only about bisnis akhirnya tapi lebih ke ya tadi relasi bisnis yang kita build itu bukan cuma untuk bisnis tapi untuk yang lainnya bahkan berkembang tentunya kalau mau angka setiap bulan itu mungkin buat provider yang lain customer baru itu 5 sangat sedikit ya tapi buat provider sekelas kita itu satu bulan dapat new customer yang segede-gede lain itu kan harusnya sih berbangga hati ya karena Daikin sendiri punya job satu bulan bisa 10-20 dokumen 20 dokumen itu bisa jadi satu dokumen ada 20 kontainer seperti itu jadi hitungannya per kontainer kan biasa kita per kontainer nah jadi total ya alhamdulillah sih untuk tahun ini habis masa pandemi ya kita lagi mulai growing karena semua normal artinya kita optimis lah untuk bisa growing lebih cepat ya. Masa sendiri pilih-pilih customer nggak sih? Enggak, ya. Kita nggak pilih pertama. Selama dia nyaman, selama dia mau terima dengan quotation yang kita buat, biasanya sih mereka langsung aja, langsung percaya, langsung jadi bu, oke bu gitu. Sampai kayak milih-milih, kita pilih juga kalau misalnya orangnya, aduh ribet ya, diajarin nggak mau, malah mau membelok dari peraturan Indonesia punya, saya nggak bisa. Ya saya pilih, jangan seperti itu. Saya nggak mau kita jadi dapat masalah ke depan nanti. Misalnya kan ada yang mau, ya mau bayar pajak ya bu, saya mau gini nggak bisa, jangan dong. Ya, kayak gitu saya milih customer yang tidak bisa diedukasi, ya sorry, saya nggak berani. Karena resikonya besar ya kalau kita melanggar peraturan negara kita sendiri. Ya, this maksudnya bicara kualitas ya, bukan kuantitas ya. Artinya ya 5-10 customer tapi itu qualified betul yang apa big company ya tadi bahwa tadi satu company aja ada banyak order di situ juga sudah alhamdulillah banget ya kita cuma bisa bersyukur betul jadi ya kualitas dan kuantitas tentunya nanti lama-lama juga menggulung karena ya kita aja yang gunung tidak perlu menjelaskan dirinya tinggi dan besar ya mereka kan udah tahu duluan jadi ya sebesar Cargill aja dia minta-minta banget gitu yang handle gitu sebesar Indofood yang saya yakin Indofood punya banyak forwarder tapi dia nanya saya bukan sih tolong banget saya nggak dapat kapal dari Amerika gini oke. Jadi kita fight lah on behalf of Indofood ke agennya kita fight cari kapal tercepat supaya dia tetap bisa produksi jalan lancar gitu kan dia mau bikin apa Ciki dan Indomie itu Indomie, dia mau bikin Indomie, bawang putihnya kurang. Nah itu harus diimpor dan impornya terkendala gara-gara efek masih pandemi yang kemarin. Delay ya akhirnya mereka sedikit mengurangi produksinya. Tapi bukan berarti Mas Ran dapat order atau mereka perusahaan yang trouble tadi kan ada banyak perusahaan yang mulus memang mulus jadi yang mulus itu saya nggak sebutkan karena semua bisa ngerjain Daikin itu mulus sekali karena cuma likuiditasnya ya kita bikin bidding tender agar kita dari seluruh dunia kita masukin terus menurut dia oke udah tekan kontrak bidding namanya bidding terus-terusan jadi saya udah nggak follow up itu di follow up oleh anak kecuali masalah perusahaan yang bermasalah kayak Bukaka kemarin dia bermasalah dia kirim 5 kontainer tanpa dicek HF code-nya dengan provider lain tiba-tiba tolong dong Bu Helsi ini saya perlu gini
biasanya pelajari dulu, tapi kalau beresiko ya sorry, resikonya gede nih, saya bilang gitu. As long as you can pay me, then I can do it. Kalau dia nggak mau bayar ya udah, saya nggak bisa gitu. Saya hitung semuanya. Ketika dia nggak konfirm ya sorry, karena ini kan beresiko semua gitu. Dia mendatangkan barang tanpa dicek dulu AS-nya apa, izinnya apa saja, itu kan berbahaya. Akhirnya barangnya stuck udah 5 bulan ya, udah 5 bulan lebih kayaknya. Ya karena barang nyampe ke Jakarta sampai 1 bulan tidak keluar itu langsung masuk ke gudang pelelangan, dan barang bisa diambil setelah 5 tahun. Lama kan? Bentar dia di cargo urgently. Iya, terus gimana? Mau salah siapa ya? Kamu pakai provider lain? Lu pakai saya dari awal aman. Kayak gitu. Kebanyakan yang terjadi gitu. Mereka main impor aja. Apalagi sebesar Indofood biasanya impornya tuh CAF namanya. CAF tuh hanya si shipper yang memilih pelayarannya, si shipper yang membayar semua ongkos kirim. Tapi lupa mereka kalau Indonesia punya regulasi impor yang sangat complicated. Nah ya kebutuhan itu siapa yang tahu? Tentunya Indonesia kan. Makanya kalau bisa beli barangnya itu jangan ambil CAF. Beli barangnya aja toh, nggak usah pakai ongkirnya saya yang urus. Justru saya akan cari harga yang paling terbaik buat kalian bisa jualan lagi. Nah, kalau soal jasa dalam pengertian harga dengan kompetitor yang lain, kira-kira Mas Fran seperti apa sih? So far sih kita bisa ngalahin kompetitor ya harganya, kecuali kayak bidding itu ya, memang harganya kita banting-bantingnya sama bidding. Ya kalau itu besar, kita concern ya nggak apa-apa, hanya kita yang lebih freight atau kita tempurin, not so much margin lah ya. Itu oke, karena kan kita butuh yang rutinnya, yang regulernya. Kalau di bidding kan malah kayak perusahaan besar itu margin nggak terlalu bagus sih. Iya, tapi secara volume dia continue, secara volume dia banyak, jadi masih ketutup lah, masih oke. Ya jangan sampai dalam konten bahwa saya ke perusahaan lah gitu kan, toh nggak ada trouble. Artinya bayar ya wajar, tapi ketika ada trouble cukup kemasaran aja. Tapi kan kalau sudah ada trouble dalam pengertian pasti orang akan berpikir ada plus kan, ada lebih pasti bayar gitu kan untuk urusan hal. Nah semacam itu. Nah apa teman-teman bahwa tadi perusahaan-perusahaan lain dengan mengambil jalur yang umum karena merasa itu semua regulasinya lancar. Tapi ketika tadi bahwa ada sesuatu yang trouble bermasalah, ada lanjut kemasaran dengan biaya yang agak sedikit mahal. Seperti itu atau gimana? Biasanya kalau yang nggak ada trouble terus masuk pemasaran lebih mahal tuh ya enggak ya. Justru kalau kita dari sisi importir, dia mau pindah ke wadah lain harusnya ada lebih plus ya dong, harga kurang, ya kan? Jadi dia bisa ninggalin ke wadah yang lama. Betul. Tapi juga saya nggak mau, maksudnya tim saya kalau misalnya marginnya nggak terlalu bagus ya, selama ada margin masih oke, atau jangan minus aja. Dan bukan berarti pindah ke pemasaran jadi lebih mahal harganya gitu, malah aneh ya. Si importer juga bingung kan kenapa gue pindah untuk sesuatu yang mahal gitu kan, mereka juga pasti ada audit. Justru pindah ke pemasaran itu karena biasanya mereka lebih pelayanan di servis itu dokumentasi atau lebih cepat lah proses custom clearance-nya, karena di perusahaan lain untuk import yang normal biasanya it might take 3 days, 3 hari untuk proses ngeluarin barang yang jauh jauh. Sementara kita bisa ngeluarin dalam waktu 1 hari. So you can saving 2 days loh. Gak usah bayar storage dalam 2 hari kan lumayan. Kalau kontainer apalagi river, 1 harinya 2.500.000 loh. Kemarin kita ada river 1 bulan nggak dikeluarkan, pas kita bayar dalam artian 1 bulan itu totalnya ke 100 juta lebih. Karena river, barangnya besar. Tapi setelah dirunut, we have to be fair, mereka yang salah, mereka order barangnya CAF. CAF kan nggak ketahuan, lu butuh izin apa, lu kapan nyampe, karena yang arrange semua dari suppliernya. Kalau bilang sama saya kasih tahu, lu butuh izin hortikultura, lu butuh izin dari departemen perdagangan atau apa gitu, pertanian, dari Dekan, dari karantina, semuanya harus dipersiapkan. Jadi kalau impornya masuk, kita udah ready kan enak dokumennya. Nah kemarin itu kenapa sampai 1 bulan
karena dia belum bayar pajak. Jadi belum bayar pajak badan ya, SPT tahunannya dia belum dibayar, terus izin hortikulturalnya belum ada, izin edarnya nggak bisa, jadi ngaruh gitu. Dan dia juga feel ya to be fair, ini kesalahan ada di saya Bu gitu. That's why next time Bapak jangan beli CAM, kalau mau beli barang ya FOB atau EPO. Jadi saya bisa press sedemikian mungkin untuk biaya storage, biaya inap. Biaya inap itu kan sejak Jokowi tidak masuk, dia bikin peraturan dwelling system. Jadi kontainer masuk lebih dari 5 hari harus keluar dari pelabuhan. Itu peraturannya Pak Jokowi gitu. Pertama dia itu karena menghindari penumpukan banyak. Jadi efeknya ketika udah 5 hari barang keluar semua dari pelabuhan, tetapi masuk ke penimbunan sementara dengan asumsi dengan cas yang lebih tinggi 900%. Iya kenaikannya. Makanya kita sebagai jasanya harus lebih cepat dong supaya dia nggak kena efek tadi dwelling system tadi. Sampai 900% kan mahal, sayang dong gitu. Luar biasa itu bayar bukti bayar storage sampai 1 juta kan nyesek. Buat apa? Gitu. Nah, untuk pasar sendiri tadi ada servis yang tadi konsultasi di bagian Nah, kalau hitung-hitungan dari pasar tadi itu servis yang free kah atau memang tadi? Iya, itu free, value added service aja. Iya, jadi mereka melihat, oh iya enak ya, nyaman ya, bisa dipandu ya gitu. Jadi kan mereka bisa saving cost juga daripada udah berangkat sampai Jakarta terus baru ada kos-kos yang lain. Biasanya importer itu nggak tahu kos-kos yang lainnya. Jadi ya kita mau memaksimalkan yang kita tahu, our experience itu supaya di-sharing ke customer dan mereka happy. Jadi di awal butuh analisa dulu ya. Itu analisa. Ya mereka bekerja sama dengan masyarakat. Betul. Oke, ini pertengahan tahun. Ada target masalah di akhir tahun kira-kira? Target sampai akhir tahun ya kita punya target secara angka adalah di setting online. Agak berat sih karena di awal kan sedikit slow ya. Efek pandemi semua importer hanya wait and see, belum bisnis. Apalagi menjelang pemilu ini sudah mulai orang-orang menahan bisnis juga. Pengaruh karena kebijakan orang-orang nanti yang berkuasa itu mempengaruhi bisnis dia. Nah, akhir tahun ini sepertinya targetnya motivasi diri. Iya, tapi udah achieve setidaknya ya dari 100% kita mau hampir 70% sih udah mendekati. Sampai akhir tahun sih bisa lah dapat 80% aja nggak apa-apa. Jadi Mas Rantu uniknya kalau pun target tidak sesuai dengan ekspektasi, kita tetap memberikan hak karyawan berlibur, tetap memberikan hak karyawan bonus. Ya, even kalau misalnya nanti alhamdulillah misalnya kita dapat proyek akhir tahun lumayan besar, belum dibayar pun sama teman-teman kita ajak anak-anak overseas training atau meeting kayak gitu. Ya, karena nyawa itunya kan make everybody happy ya kan, nama itunya bukan hanya kita make money, our margin, our profit, enggak. Kita bekerja tuh yang nilai sama Allah, tapi juga ya bekerja karena ibadah. Nah jadi kan capek, kalau ngurusin perusahaan kayak gini tuh capek loh. Kalau kita nggak menyerahkan semuanya, siapa operation itu ya gampang, ya banyak lah bisa mendulang gitu. Makanya nggak diawasi sama kita. Di sini kita nggak mengawasi, tapi biarkan mereka takut karena mengawasi. Ya, sadar ya, karena ada yang melenceng dari ya peraturannya, biasanya sih dia ngaku sendiri terus pengen resign. Malu dong, karena kan harusnya saya nggak mau ngetes mereka, nggak mau monitor. Biasanya mereka datang sendiri, saya malu, saya kemarin kita menanamkan kedisiplinan bersama karyawan, kemandirian. Jadi di sini tuh mereka tidak semata-mata bekerja sebagai karyawan, tapi kita mengedukasi para karyawan supaya mereka itu mampu membangun jiwa entrepreneur, gitu loh. Itulah alasan kenapa nggak kita
kontrol tiap hari, nggak kita ibaratnya dibikin setiap hari, awasi enggak gitu, supaya mereka lebih merdeka untuk bisa mengeksplor pemikiran mereka sehingga nanti tumbuh. Jadi tanggung jawab kerjanya. Betul, ya. Berikan kebebasan, kemerdekaan, gitu kan. Tapi dengan catatan tanggung jawab harus disiplin. Nah, kembali ke tadi soal ini kan masa pandemi sudah mulai mereda, bahwa perusahaan juga mulai bangkit. Tapi di satu sisi tadi di industri ini ada sedikit dilematis bahwa orang menahan karena mau politik itu ya. seperti itu. Iya pengaruh juga deh kita. Mereka yang bilang ya, yang bilang nahan dulu Bu. Si Pak Denny yang bilang kebijakannya belum tahu. Ada salah satu perusahaan berita ya, perusahaan khusus kayak dari Oh iya. Campuran informasinya seperti itu. Biasanya mereka rutin memberikan bisnis masukan kepada kita. Karena yang paling banyak itu adalah ketika CP itu impor kandang ayam, dan mereka transaksi dengan BDI, Big Dutchman ya, dari Malaysia. Tapi dalam kurun waktu 5 bulan itu baru kemarin nih selesai. Coba kemarin apa tuh? Broiler ya? Ya broiler. Tapi ketika di broiler ternyata benar ada masukan adalah mereka nahan dulu karena tahun politik. Jadi pengaruhnya ada di situ. Masih 2 tahun ke depan. Betul, untuk para pebisnis biasanya mereka sudah melihat Sudah ancang-ancang dari sekarang. Mau bagaimana? Agak aneh sih ya lihat. Iya sih maksudnya. Pandemi ini kita sudah membuka diri nih, udah kan nih, udah senang-senang gitu kan, bahwa pandemi sudah mereda, kita mulai kelas lagi. Itu dihadapkan dengan situasi tadi, bahwa juga ada perlambatan bisnis di industri ini ya. Perlambatan itu sedikit lah. Oke, kalau dari Mas sendiri harapan tadi bahwa persentase tidak harus 100%, 80% lah. Kalau masih oke lah. Masih oke. Masih oke. Masih lah ya. Masih oke lah, nggak harus mengcover cost kan. Memang tidak 100%, padahal kita sudah setting, tapi ya pada dulu ada banyak tadi faktor gitu kan, kita menyerahkan misalnya ke yang di atas untuk bisa memperbaiki kondisi gitu kan. Nah tentunya kalau kita sudah menyerahkan tapi kita hanya nggak doing our best juga nggak bisa kan. Allah juga akan melihat usaha kita dulu baru dia kasih rezekinya gitu. Nah so far sih harapannya sampai tahun akhir tahun 100%. Kelihatan sih udah sampai ya kelihatan, tapi di paper saya belum collect datanya, reportnya mungkin bulan depan atau ini kan bulan September, November tuh udah slow lagi, November Desember karena orang nahan mau menjelang Natal. Banyak nahan ya. Nah ini September Oktober sih peak season jatuhnya. Peak season, jadi benar-benar orang cepet-cepetan mau impor, cepet-cepetan mau ekspor gitu. Ketika masuk November, Desember itu udah orang udah slow lagi. Grafiknya kayak gitu. Desember tahun lalu orang udah luar negeri. Tapi jangan salah loh, ada juga orang di mana kepepet. Oh ini saya mau masuknya akhir tahun, minta diatur gitu kan. Terus saya udah aturin nggak bisa Bu, ntar aja Pak awal tahun ini nggak bisa Bu sini. Di mana semua forwarder nggak mau melayani karena mereka libur. Oh kita sudah standby. Di situ duitnya, berarti gitu. Siapa yang nggak berani kan gitu kan? Nah di situ biasanya di saat-saat injury time tuh ya kepepet banget, dia juga udah mau pada libur. Nah itu tuh biasanya banyak forwarder yang nggak mau kerjain, dia lempar ke kita. Nggak apa-apa, kita mah kita kerjain aja. Kan nggak boleh menolak rezeki. Di luar karyawan itu namanya lebur khusus. Iya, lebur khusus. Beda loh, mereka berbeda karena terakhir juga ada terus lah kan, ada biaya adjustment ketika dia lewat tapi sudah masa liburan harus di-adjust kan, yang lemburan juga di-adjust double, mereka nggak bisa sembarangan. Biasanya klasik itu masalah itu tracking, ada tracking nggak ada supir, nah repot kan. Iya benar. Supir juga mau libur siapa? Kerja mulu kan libur. Tapi kalau dibayar double